mahasiswa ITB, saya mengundang kalian dan ingin mengajak kalian untuk tonton terus dan ikuti terus video dari channel Bandung Creative Hub yang ada di YouTube. Di sana banyak banget informasi-informasi buat kalian yang pengen tahu nih tentang industri kreatif apa yang ada di Bandung. Tentunya bakal menambah wawasan kalian di dunia kreatif ini. Silahkan tonton videonya ya. Berinovasi, kita pasti bisa. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Creative Hub. Halo Sobat Kreatif Sampurasun, balik lagi sama saya Fanya Sitar di BCH Talk. Hari ini kita kedatangan ketua dari Karang Taruna Kota Bandung, Kang Andri Gunawan. Sekarang orangnya udah ada di sebelah saya, mari kita sapa. Halo Kang Andri Gunawan, apa kabar? Ya, baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nggak kena corona. Nggak kena, alhamdulillah. Jadi sekarang bisa diperkenalkan nggak apa sih Karang Taruna Kota Bandung itu? Ya, mungkin saya akan sampaikan dulu ya. Dulu orang memahami Karang Taruna ini kan organisasi spesialis penyelenggara kegiatan Agustusan. Ya. Banyak orang juga yang sampai hari ini masih mempersepsi itu. Persepsi itu tidak keliru tapi tidak sepenuhnya benar. Bahwa betul kita melihat Karang Taruna dulu ini adalah anak-anak muda yang secara spontan dan semangat sekali di daerahnya menyelenggarakan aktivitas-aktivitas kedaerahan seperti Agustusan, Muludan, macam-macam segala macam yang laksanakan Karang Taruna. Nah, dalam perkembangannya kemudian Karang Taruna ini tumbuh membesar. Nah, hari ini kalau ditanya apa itu Karang Taruna, maka keywordnya adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial. Keywordnya adalah solidaritas sosial. Keyword Karang Taruna adalah kegiatan-kegiatan yang berbasis sosial. Nah, itu Karang Taruna. Gitu teh. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna yang nafasnya adalah itu. Kalau misalkan anggotanya sendiri, kalau Karang Taruna Kota Bandung itu dari mana aja sih? Ini Teteh dan para kru ini anggota Karang Taruna. Anggota Karang Taruna. Karena kita diatur oleh peraturan Menteri Sosial, setiap warga negara Indonesia yang umurnya 13 sampai dengan 45 itu adalah anggota Karang Taruna. Oke, Di kami namanya warga Karang Taruna. Warga Karang Taruna. Kalau pengurusnya? Ya, kalau pengurusnya ya tinggal beraktivitas saja. Kalau menurut peraturan Menteri Sosial itu basis kepengurusan Karang Taruna itu kan di desa atau kelurahan. Iya. Pada praktiknya di Bandung, kemudian level RW, sangat ada pengurus Karang Taruna level RW. Jadi tinggal bergabung aja kelurahannya, ke RW-nya, bisa beraktivitas di Karang Taruna. Kalau dari Karang Taruna Kota Bandung sendiri itu ada nggak sih wadahnya nggak sih? Ya banyak sekali. Jadi alhamdulillah sejak zaman Pak Ridwan Kamil menjabat wali kota, sebenarnya dimulai sejak zaman Pak Dadang Rosada dulu. Ada bantuan untuk Karang Taruna ini, anggaran pelaksanaan kegiatan, nama programnya PIPPK. Ini per kelurahan ini punya anggaran 100 juta. Karang Taruna per kelurahan punya anggaran 100 juta. Itu bisa untuk kegiatan-kegiatan macam-macam, kegiatan kreatif, ada kegiatan pembinaan organisasi, ada kegiatan perayaan hari-hari besar nasional, keagamaan dan lain-lain, ada kegiatan pelatihan-pelatihan, jadi banyak sekali. Jadi harus lebih update di wilayah. Kalau misalkan mau tahu itu ada media sosialnya nggak sih Karang Taruna? Ada. Apa aja maksudnya? Ada, dan Karang Taruna nggak jualan peninggi badan gitu. Jadi nggak jualan peninggi badan atau Instagramnya ada, Karang Taruna Kota Bandung ada. Karang Taruna Kota Bandung. Ya. Nanti bisa dilihat Instagramnya di bawah ini. Ya. Pemuda-pemudi Kota Bandung mungkin bisa Sekarang follow. belum ada, ya? nanti beres diedit makan jadi ayah. Jadi ada nanti beres diedit. Jadi nanti kita bisa update terus, lihat apa aja sih kegiatan. Ya, untuk dari yang Karang ingin Taruna. tahu Karang Taruna seperti apa, tinggal dilihat aja Instagramnya, dan insya Allah kita nggak jualan peninggi badan. Iya, jualan peninggi badan. Endorse juga nggak buka? Nggak buka Oh, endorse. nggak buka endorse. Kita promosikan secara gratis. Promosikan Ya, teman-teman UMKM yang punya produk dan lain-lain kita promosikan gratis. Oke. Terus kalau misalkan program kerja Karang Taruna sendiri ke depannya apa sih? Ke depan sesuai komitmen teman-teman ya, kita punya visi itu akur guyup berprestasi. Jadi yang dilaksanakan internal, kita melakukan ya konsolidasi internal supaya ya pengurus Karang Taruna itu diibaratkan sebagai sebuah rumah besar, di dalamnya orang ketawa semua ngurus organisasi. Nah, kemudian keluar yang kita lakukan pertama yang akan jadi andalan itu, kita akan secara serius fokus program-program terhadap lansia. Ya, kita sudah mulai lihat di beberapa kecamatan ada beberapa teman-teman yang secara intens
melaksanakan program itu. Ada orang membagikan tiap hari Jumat di Kecamatan Andir, ada yang membagikan makanan untuk para lansia. Mereka masak sendiri, duitnya udunan sendiri, masak sendiri, dan kemudian dibagikan pada lansia. Kemudian di Sarijadi juga ada, mereka mengumpulkan barang-barang pakaian bekas, dijual, hasil penjualannya mereka gunakan untuk membeli sembako, dibagikan pada lansia. Nah, satu, lansia akan jadi prioritas kita. Kedua, kemudian teman-teman yang tidak lulus SMA, nah, kita sudah mulai, tapi terhambat pandemi ini, kita akan membuka sekolah gratis untuk mereka yang tidak punya ijazah SMA. Begitu. Sekolah kayak misalkan Persamaan. Oh, persamaan. Persamaan dan it's totally free. Gratis semuanya. Gratis semua, gratis semua. Jadi untuk mendapat ijazah SMA itu ya? Ya, kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung tentu. Dan kemudian juga kegiatan-kegiatan lain kita laksanakan, terutama dalam konteks COVID ini. Karang Taruna sudah membagikan lebih dari 4.500 botol hand sanitizer. Kemudian membagikan lebih dari 10.000 masker. Kita bagikan ada beberapa ratus paket paket sembako, dan kita juga melaksanakan ada dapur umum di 15 kecamatan. Dan itu semuanya partisipasi pengurus. Kalau misalkan acara besar nih, acara besar yang sudah dilaksanakan sebelumnya, apa aja sih? Kalau acara besar itu saya lihat yang volumenya besar, kita melaksanakan pembagian makanan di 15 kecamatan melalui food truck. Oh, jadi kita bawa, ya? Iya, kita bagikan per satu kecamatannya itu hampir 1.500 bungkus nasi, porsi nasi. Kita lakukan itu di 15 kecamatan. Itu setelah pandemi Waktu ini pandemi dimulai. Jadi saya ini baru terpilih bulan 10 tahun lalu. Oh, berarti belum lama. Belum lama ya. Ya. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya nih, kayak misalkan ada acara bakat gak atau seni gitu yang sering sekali. event gitu? Ya, biasanya kita ini di bulan Bakti Karang Taruna di akhir-akhir tahun kita melaksanakan acara besar namanya BBKT, Bulan Bakti Karang Taruna. Biasanya ada festival seni, kemudian ada baksos massal yang skalanya gede. Nah, hari ini saya kira dalam konteks menghadapi pandemi ini, Karang Taruna kembali menunjukkan bahwa kita ini selaku anak muda mampu melalui situasi ini dengan terhormat. Karang Taruna ini kan ya memang ada himbauan stay at home, untuk diam di rumah dan lain-lain, tapi saya kira ini pemuda, terutama mereka yang punya sense of activity-nya tinggi, nggak mungkin mereka mau diam di rumah. Seperti beginilah, dulu zaman kita diagresi militer oleh Belanda, anak-anak muda ini nggak tinggal di rumah dan ngumpet. Mereka sukarela potong bambu runcing jadi senjata, merebut persenjataan dari gudang-gudang senjata Jepang, dan kemudian melawan tentara sekutu. Nah, ini anak-anak muda kita mau suruh diam di rumah, ini juga nggak diam-diam di rumah semua kru ini kan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengkanalisasi energi anak muda yang gede ini supaya mereka tetap bisa beraktivitas, tetapi juga tidak membahayakan diri sendiri dan keluarganya. Maka Karang Taruna saya pikir mau melarang mereka diam di rumah juga nggak mungkin karena energinya gede. Akhirnya kemudian kami data hampir 14.000 rumah disemprot disinfektan oleh Karang Taruna. 14.000. Hampir 14.000 rumah disemprot desinfektan oleh Karang Taruna, dan ini adalah salah satu cara bagaimana mengkanalisasi energi mereka yang gede, karena mereka nggak mungkin bisa disimpan di rumah. Akhirnya kita semua teman-teman pengurus berinisiatif, kita melakukan penyemprotan desinfektan. Mereka nyemprot desinfektan 14.000 rumah, dan itu juga total adalah partisipasi mereka. Kemudian ada teman-teman Karang Taruna yang jadi pendamping penyalur bantuan. Ada Karang Taruna yang pekerjaannya ngumpulin sumbangan dari masyarakat, dibagikan ulang kepada masyarakat yang butuh. Jadi saya kira memang waktu pandemi ini dimulai, kita melihat ada sesuatu yang memalukan ya. Waktu pandemi ini dimulai, ada yang patetik. Ya, menyedihkan, memalukan, menjijikkan. Kita lihat ada orang nimbun masker, ada orang nimbun hand sanitizer. Harga termometer gun bisa sampai 3,5 juta dari yang awalnya hanya 300 ribu. Ada orang nimbun makanan, sembako. Tapi kemudian ketika pandemi ini berjalan, kita melihat bahwa kita sebagai bangsa punya harapan kok. Kita menyaksikan kan, dimana bulan puasa itu nggak ada satupun hari yang terlewati orang bagi-bagikan makanan di jalan.
Nah, Karang Taruna hadir dalam konteks itu juga, kita bagikan makanan. Saya kira di ujung hari kita akan melihat bahwa kita mampu keluar dari pandemi ini secara terhormat kok, sebagai sebuah bangsa bareng-bareng gitu. Nah, ini Karang Taruna juga hadir di sana. Tapi kalau misalkan kayak ada kan proker seperti disinfektan segala macam, itu kumpul dulu Karang Tarunanya, dirapatkan itu kemarin. Ya nggak mau rapatnya virtual. Rapat virtual. Tapi sebelum ini nih, sebelum sebelum pandemi, rapat kan pasti tatap muka ya. Iya, rapat mah tatap itu muka. ada rapat rutin nggak? Ya rapat rutin mah kalau Karang Taruna sekarang jangan dikira rapatnya formal-formalan di kafe kita. Oh, di kafe kafe. ngobrol-ngobrol ya santai aja. Santai. Terus ada pertanyaan nih satu, karakter pemuda Kota Bandung menurut Kang Andri ini kayak Nah, gimana sih? ini menarik. Tapi jawabannya kita Karena menarik tahan nanti dulu. aja. Ya, karena menarik kita break dulu. Oke, kita udah balik lagi sama Kang Andri Gunawan selaku ketua dari Karang Taruna Kota Bandung. Nanti tadi pertanyaannya itu Kang Andri gimana sih karakteristik pemuda Kota Ya. Bandung zaman sekarang tuh gimana sih menurut Kang Andri? Ya ini saya kira menarik sampai tadi harus di break dulu ya. Paling menarik kayaknya. Ini menarik nih. Orang banyak pesimis terhadap pemuda hari ini. Disebut pemuda sekarang ini generasi rebahan. Gue tadi bilang saya dengar tuh generasi fuckboy katanya. Orang Generasi bilang fuckboy. ya begitulah. Anak muda hari ini disebut hanya bisa main game online, main Mobile Legend, TikTok. minta PHP gitu kan. Saya ngerti yang gini-gini ngerti lah. Nah, tapi saya kira di level tertentu kita masih punya harapan kok, bahwa anak-anak muda kota ini mampu menampilkan dirinya sebagai sosok-sosok yang berkualitas. Saya lihat begini, krisis itu adalah momentum bagi orang untuk menilai sebuah komunitas. Dalam krisis itu orang-orang tuh diuji kompetensinya. Dan saya kira di Bandung, anak-anak muda Bandung ketika diuji dengan krisis kita lolos secara terhormat. Jadi begini, dulu waktu kita diagresi militer, kota ini, anak-anak muda kota ini lebih memilih buat membumi hanguskan kota ini, dibakar kota ini daripada harus dijajah ulang. Itu kan suatu hal yang membanggakan, heroism. Nah, dalam pandemi ini berjalan, saya kira ada tes terhadap kita anak-anak muda. Saya melihat anak-anak muda di Bandung, mayoritas anak muda di Bandung, ini adalah mereka yang mau berbuat sesuatu untuk kotanya. Saya melihat tidak putus setiap hari di jalan, saya melihat orang memberikan makanan kepada orang lain. Sementara saya melihat bahwa belum tentu itu yang ngasih makanan itu lebih kaya daripada yang dikasih. Ini kan satu hal yang membanggakan bagi saya. Dan ini anak-anak muda yang melakukan itu. Secara massal saya melihat ada anak-anak muda yang urunan. Kemudian dibelikan uang urunan itu untuk nasi box, dibagikan pada orang-orang di pinggir jalan. Nah, jadi ada gelombang besar kebaikan yang tercipta oleh anak-anak muda. Bagaimana anak muda nyemprot desinfektan, membagikan APD, membagikan hand sanitizer. Di jalan itu banyak orang melakukan itu. Dan inilah saya kira yang membahagiakan bagi saya. Saya lihat 10-15 tahun kemudian kita akan kenang ini bahwa kita pernah melalui sebuah krisis dan kita keluar secara terhormat. Nah, ini anak muda Bandung. Jadi spirit of Bandung itu nggak mati. Semangat nggak mati, masih hidup di kita. Jadi bangsa lain ada penjarahan. Bangsa lain ada ras yang tinggi di supermarket, bahkan dijarah. Hari ini sebagaimanapun miskinnya kita, nggak ada satupun toko yang dijarah. Kenapa? Karena saya kira tetangga dengan tetangga ini saling perhatikan satu sama lain.
Dan gelombang ini terjadi di Bandung. Ini kita bangga lah menjadi bagian dari warga kota ini. Kita terhormat melewati krisis ini sekali lagi. Gitu. Jadi kalau kita diminta dinilai bagaimana anak muda di Bandung, ya calon-calon mantu idaman lah. Calon-calon mantu idaman. Jadi Oke. dia punya kreativitas, dia punya energi baik yang tinggi. Naon deui atuh. Jadi untuk kayak kaum rebahan, Papua itu cuma merendah untuk meroket kali ya kalau untuk warga Bandung. Sekarang balik lagi kan ke Karang Taruna Kota Bandung. Ini kantornya di mana sih? Kantor sementara di Surapati Kor. Di Surapati. Nah, kantor di Surapati Kor. Ya, mungkin dalam waktu dekat kita akan mencari kantor yang lebih representatif. Itu ada pengurus kita yang juga mendampingi hadir. Nah, itu yang akan membuat Karang Taruna bisa punya kantor 3 lantai loh. Oke, udah kayak BCH ya. Terus kalau misalkan saya nih pengen jadi pengurus Karang Taruna, pengen masuk ke Karang Taruna Kota Bandung. Gitu, Tinggal datang ke kelurahan, hubungi Karang Tarunanya dengan sangat tangan terbuka pasti diterima. Oh, jadi tinggal datang ke kelurahan, hubungi Karang Taruna kelurahannya. Pasti diterima karena basis Karang Taruna itu inklusif. Siapa aja boleh gabung dan sistem keanggotaannya stelsel aktif. Stelsel pasif. Jadi siapapun yang umurnya 13 sampai 45 itu diakui warga Karang Taruna. Oh, sebagai warga Karang Taruna. Jadi ini anggota saya semua. Dari 13 sampai 45 itu adalah warga Karang Taruna. Nah, kalau ditanya lagi spiritnya Karang Taruna apa? Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial. Jadi gini deh, saya mau agak menyimpang. Di negara lain, waktu Obama jadi presiden 2008 ya, dia jadi presiden itu. Dia punya program yang namanya Universal Healthcare. Dia di demo habis-habisan sampai disebut komunis. Jadi di sana, di negara-negara lain saya kira yang basis berpikirnya adalah individualisme, kapitalistik. Mereka nggak setuju kalau anggaran negara disubsidikan untuk mereka yang miskin. Nah, di kita sangat senang kalau melihat anggaran bangsa ini, setiap sen uang bangsa dispendingkan untuk orang-orang yang nggak mampu. Nah, Karang Taruna hadir dalam ruang itu. Jadi kalau ditanya apa ruhnya Karang Taruna, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial. Di Karang Taruna itu adalah organisasi yang anggotanya nggak pernah boleh pasif ketika melihat ada orang gila di jalan, ada orang lapar di jalan. Nah, ini spirit kami. Ya, teman-teman yang suka berdonasi, charity, punya keinginan besar ngurus orang lain bahwa hidupnya harus berwarna dengan melihat orang senyum. Nah, gabung Karang Taruna itu cocok. Jadi karena kan kalau misalkan kayak di RW gitu kan Karang Taruna hanya aktif di bagian 17 Agustusan aja. Sekarang udah mulai geser. Udah banyak juga di RW itu ada pekerjaan orang Karang Taruna itu bersihin makam. Kuburan wae diurus Komodeka Bobo. Kuburan wae diurus Komodeka Bobo. Ada yang nyapuin gang. Nyapuin gang supaya gang bersih, ngecat gang dan lain-lain. Ya inilah spiritnya orang timur, spiritnya Karang Taruna itu begitu. Harapannya nih Kang untuk Karang Taruna yang masih cuma 17-an doang gitu. Apa sih harapannya dari Karang Taruna Kota Bandung sendiri? Ya, harapannya tentu ya kembangkan saja kegiatan kita dalam sayap yang lebih mengepak, bisa berbuat yang terbaik buat rakyat komunitasnya. Karena ada hidup mas sekali ya tuh. Hidup mas sekali dan hidup itu bener tuh ada di studio musik atau apa, hidup mah catatan kecil perjalanan yang dikumpulkan. Jadi kita harap 25 tahun ke depan kita melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan, kita bisa senyum dan bangga lah. Bisa chin up bahwa dalam proses perjalanan hidup ini kita berguna buat orang lain. Kalau 17 Agustusan nanti nih kan kita nggak tahu ke depannya kayak gimana pandemi ini kan ya. Ya. Kira-kira ada rencana nggak untuk merayakan kemerdekaan itu caranya seperti apa? Ya haruslah, nanti kita cari cara-cara kreatif. Jangan disebut di sini nanti tiru orang. Balap kerupuk online gitu. Pakai Zoom begini atau nih, ya kembali ke 17-an. Disebutkan Karang Taruna dulu, organisasi spesialis melaksanakan 17 Agustus. Ini kader Karang Taruna siapapun yang melihat jangan pernah minder kalau disebut begitu. Saya tanya sekarang, siapa orang yang masih merayakan 17 Agustusan? Siapa yang mau jadi panitia begadang-begadang masangin panggung, menghimpun anak-anak SD untuk sementara 17 Agustus itu dalam konteks bernegara itu momentum sakral ya. Kita bahkan sudah lupa bahwa 17 Agustus itu hari kemerdekaan, banyak yang lupa, nggak pasang bendera. Kita bahkan lupa identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Minum aja kan harus boba. minum aja harus boba. Yang diminum boba, apalagi
boleh minum mereknya, nggak boleh sebut merek ya. Kita ini lebih memilih menjadi Korea dan lebih memilih menjadi Barat daripada memilih menjadi Indonesia. Bahkan kita sudah melihat lomba balap kerupuk itu sebagai something of the past, sesuatu dari masa lalu. Sementara gini ya, orang kalau merayakan, kita Muslim, saya Muslim, orang kalau merayakan Lebaran itu kan puasa dulu sebulan. Dulu dalam situasi normal orang nggak puasa pun beli baju baru supaya Lebaran ini kelihatan sekali hikmatnya dan terasa Lebaran gregetnya itu. Karena di mall jadi ada ketupat, kita puasa dulu, kita ngecat rumah dulu, beres-beres rumah dulu. Dulu Agustusan kita merayakan itu sebagai sebuah bangsa bareng-bareng. Jalan pakai gapura, gang pakai gapura, pakai bendera, di gang-gang itu di kertas minyak dibuat melintang-melintang. Sekarang di mana nasionalisme itu? Nah makanya kalau hari ini masih ada Karang Taruna yang dengan sukarela tanpa pengaruh alkohol, dengan keadaan sadar mau begadang masang panggung, mau begadang ngumpulin anak SD supaya tampil nari-nari joget-joget meskipun jogetnya nggak karu-karuan gitu kan, dibayar tidak sepeser pun, hanya beli nasi bungkus itu pun udunan. Nah itu spirit kebangsaan kita. Jadi jangan pernah malu kalau Karang Taruna disebut organisasi spesialis Agustusan, karena kita yang memelihara spirit keindonesiaan. Begitu. Makanya harusnya orang yang jadi panitia Agustus sudah 10 kali berturut-turut 10 tahun harusnya gratis naik bis. Gratis naik bis. Ya, ada penghargaan sebagai apa? Sebagai warga kota teladan. Kalau di luar negeri itu diberi kunci kota gitu kan. Orang merayakan jadi panitia Agustusan 20 kali berturut-turut harusnya dapat tanda jasa. Dia jadi senior citizen. Misalkan kalau ngurus administrasi kependudukan dan lain-lain jadi prioritas. Harusnya begitu. Untuk nih yang terakhir Kang, untuk ada pesan nggak sih untuk pemuda-pemudi Kota Bandung? Ya, sekira terusin lah apa yang kita lakukan. Memang krisis ini menguji kita sebagai sebuah komunitas. Kita akan diuji apakah kita akan selamat dari krisis ini secara terhormat atau tidak. Tapi janji kita, teman-teman Karang Taruna, kita nggak akan keluar dari krisis ini sendirian. Kita akan membawa serta saudara-saudara kita yang kurang beruntung ini keluar dari krisis bareng-bareng dengan kita. Amin. Akhirnya selesai juga perbincangan kita sama Kang Andri Gunawan. Siap. Terima kasih Kang udah datang ke BCH Talk Sami-sami. dan meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini dan juga berbagi pengalaman serta pesan-pesan untuk pemuda-pemudi. Kalau diundang Kang Opi mah pasti hadir. Kalau diundang pasti hadir ya. Nanti kita bakal undang lagi di episode-episode selanjutnya ya. Oke Sobat Kreatif, ketemu lagi di edisi selanjutnya di BCH Talk. Gak akan kalah seru juga perbincangannya dan narasumbernya juga pasti kece-kece juga. Saya Fanya Sitar undur diri. Salam kreatif, sampurasun. Wujudkan karyamu, wujudkan mimpimu, gelorakan semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo